Bab 1291. Pandangan Roy tertuju pada 3 buah termos di atas meja batu. Kemudian, dengan menggunakan energi spiritualnya, dia mendorong ketiga termos tersebut ke arah Neil. Ambillah ketiga termos ini dan anggaplah sebagai hadiah dariku untuk perjalanan terakhirmu. Tingkat kematian para pembudidaya alam dewa di kota luar selatan sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga menarik perhatian Yanopolis. Mereka mencurigai Anda melakukan hal yang tidak baik. Meskipun tidak ada bukti, mereka tetap ingin menyingkirkanmu untuk mencegah timbulnya masalah. Mengenai posisimu sebagai gubernur kota luar selatan, Yanopolis akan mencari penggantinya. Aku memberitahumu semua ini karena kita adalah teman. Aku tak ingin kau mati tanpa tahu kenapa. Dunia kecil kita hanya sebesar ini. Selain Yanopolis, kamu, Neil, adalah satu-satunya orang yang sejajar denganku. Anggap saja ini sebagai suka sama suka. Pada saat itu, tulang-tulang Roy terus berderit, dan niat membunuh di matanya telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Neil, sebelum kita mulai, aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Neil, sambil menyeruput minumannya, menatap Roy, lalu tertawa terbahak-bahak. Tanyakan saja, saya sudah mengungkapkan semuanya, jadi saya akan menjawab pertanyaan apapun yang Anda ajukan. Terima kasih, kata Roy sambil tertawa. Karena kau berani membawa seseorang kemari untuk membunuhku, kau pasti sudah membuat rencana yang matang sebelumnya. Meskipun kau akan segera mati, aku masih penasaran. Bagaimana tepatnya kau merumuskan rencanamu? Aku ingin tahu, bagaimana tepatnya rencanamu untuk keluar dari tempat tinggalku di kota luar utara tanpa cedera. Dan siapa sebenarnya sumber orang dalammu di sini? Saya kira itu pasti seseorang yang sangat dekat dengan saya, bukan? Neil sudah mengangkat termos terakhir di tangannya. Roy, aku hanya bisa menjawab satu pertanyaanmu dengan termos terakhir ini. Aku datang ke sini tanpa niat untuk meninggalkan kediamanmu. Lagi pula, kau sudah mati, jadi tidak masalah kemana aku pergi. Untuk pertanyaan kedua, aku benar-benar tidak bisa menjawabnya. Begini, jika kau tidak mati sementara aku mati, dan orang dalam ini hidup, itu hanya akan membuatmu berjalan di atas cangkang telur, meragukan orang-orang di sekitarmu, dan membuatmu tidak bisa tidur. Di sisi lain, jika kau mati sementara aku masih hidup, aku berencana untuk terus menggunakannya untuk mengawasi gubernur kota luar utara. Aku tidak akan mengekspos orang dalam yang hebat seperti itu secara sembarangan, bukankah kau setuju? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Neil memiringkan kepalanya ke belakang dan menenggak seteguk minuman beralkohol terakhir. Ketika Neil mendongak, kepalan tangan Roy, yang memiliki energi spiritual yang menakutkan, mengarah langsung ke wajahnya, diiringi dengan teriakan pelan. Dor! Neil mengayunkan labu di tangannya ke arah Roy. Saat labu itu pecah, Jonathan menyerang dengan cepat ke arah Celestus di sampingnya. Jonathan dan yang lainnya mulai merapalkan mantra mereka, tidak berani menahan apapun. Serang! Dengan teriakan keras, lebih dari 200 pembudidaya di sekitar kebun mulai bergegas menuju kelompok itu. Jarak puluhan meter tidak lebih dari sebuah lompatan bagi para pembudidaya alam dewa. Dengan serangan cepat, pedang surga Jonathan berbenturan dengan baju besi pertempuran Celestus. Meskipun darah disemprotkan, tidak ada organ dalam yang rusak. Tentu saja, Celestus bukanlah petarung yang lemah jika dia bisa menjadi wakil gubernur. Dia melangkah mundur untuk menghindari pukulan fatal itu. Pada saat itulah beberapa senjata melesat melewati kedua sisinya, menyodorkan ke arah Jonathan dan teman-temannya. Pergi! Dengan tangan kanannya, Jonathan membuat gerakan melempar ke udara. Sebuah jam emas semi-transparan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di depan kelompok itu. Ding! Dong! Hampir secara bersamaan, serangkaian lonceng berbunyi. Lonceng perunggu juga terbang di tengah-tengah suara itu. Jonathan melemparkan tali, yang merupakan benda ajaib, melilitkannya dengan erat pada lonceng perunggu sebelum menariknya kembali. Itu adalah sesuatu yang dia temukan dalam beberapa hari terakhir. Karena lonceng perunggu memantulkan setiap serangan yang diterimanya kembali padaku melalui energi spiritual, bagaimana jika tidak ada hubungannya denganku? Bel tangan perunggu membutuhkan energi spiritual untuk mengaktifkannya. Namun, ia akan tetap mempertahankan keadaannya untuk sesaat bahkan setelah energi spiritual ditarik.
Pada saat itulah ia tidak akan menyerap serangan dan menyakiti saya. Kunci untuk menggunakan metode ini adalah menguasai pengaturan waktu. Jika energi spiritual disalurkan terlalu dini, itu akan menyebabkan ilusi menghilang, membuatnya tidak berguna sebagai perisai, tetapi jika terlambat ditarik, saya akan melukai diri saya sendiri. Pada saat itu, Jonathan dikepung oleh banyak kultivator. Itu adalah langkah berisiko yang mirip dengan bermain-main dengan nyawanya karena berani menggunakan teknik yang tidak dia kuasai. Jika dia tidak menarik energi spiritualnya tepat waktu, serangan kekuatan penuh dari 3 kultivator alam dewa akan memantul ke dalam tubuhnya. Guncangannya saja sudah merampas semua kekuatannya. Gerakan tiba-tiba Jonathan juga membuat Celestus cukup ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana cara kerja bel tangan perunggu itu. Namun dia mengerti dengan jelas bahwa kedua senjata di tangan Jonathan sangat kuat. Yang satu bisa menahan serangan dari 3 pembudidaya alam dewa, dan yang lainnya bisa mengiris baju besinya, hampir merenggut nyawanya. Keduanya adalah barang berharga. Tanpa ragu sedikit pun, Celestus telah mengambil keputusan. Dia bertekad untuk membunuh Jonathan dan merebut barang-barang berharga itu. Bunuh mereka, lindungi gubernur. Celestus mundur, membiarkan sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dipersenjatai dengan senjata, menerjang ke arah Jonathan dan teman-temannya di tengah. Teknik ekstraksi elemen, ekstraksi bumi. Boom! Serangkaian gedebuk teredam bergema dari bawah tanah. Tanah di bawah Jonathan dan teman-temannya tampak menjadi hidup, melonjak ke atas seolah-olah menggapai langit. Dengan papan catur ilahi di atas kepala mereka, Jonathan dan teman-temannya tampak melayang, menerobos kepungan kerumunan dan naik lebih dari 30 meter ke udara. Jonathan melihat ke arah Stellario dan Hayden di sampingnya dan berteriak, "Ini adalah batas dari teknik ekstraksi elemen saya. Jika ada di antara kalian yang bertahan, kita akan mati di sini bersama-sama." Adapun Yoshua, Kathleen, dan Marilyn, mereka telah bergegas menuju paviliun tanpa ragu-ragu saat serangan dimulai, dengan tujuan untuk membantu Neil mengalahkan Roy. Tapi jika itu bukan manusia, maka pasti pedang surga yang menyebabkan kerusakan. Seboxia mengulurkan tangan dan mengambil pedang surga milik Jonathan di tangannya. Kemudian, dia mengisinya dengan kekuatan hidup seolah-olah itu gratis, dan menuangkannya ke dalam pedang. Tidak peduli seberapa banyak dia melakukan itu, pedang surga tidak menunjukkan respon sama sekali. Dan kekuatan hidup itu juga seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, benar-benar dilahap oleh pedang surga. Bab 1292. Orang yang berkultivasi dengan pengendalian spiritual adalah jenis kultivator yang telah menghilang dari dunia luar. Jika kultivasi fisik dianggap sebagai jalan yang dipilih oleh hanya sebagian kecil orang Siulian, maka kultivator pengendali spiritual benar-benar dapat digambarkan sebagai sangat langka. Bagaimanapun, meskipun kultivasi fisik itu sulit dan menyakitkan, tidak ada persyaratan masuk untuk pemula. Terlepas dari apakah seseorang memiliki akar spiritual atau tidak, seseorang masih bisa mempraktikkan teknik kultivasi fisik. Hanya saja beberapa orang mungkin memiliki bakat yang sedikit lebih rendah atau kekurangan sumber daya kultivasi, yang dapat menyebabkan mereka menghadapi hambatan dalam pelatihan mereka. Di sisi lain, orang yang berkultivasi dengan pengendalian spiritual memiliki persyaratan masuk yang ketat. Orang Siulian semacam itu sangat mirip dengan penyihir besar di era modern. Orang yang berkultivasi tidak hanya membutuhkan akar spiritual tetapi juga indera spiritual pravana yang luar biasa hebat. Yang disebut indera spiritual pravana mengacu pada mereka yang memiliki cadangan indera spiritual yang sangat kuat bahkan sebelum mereka memulai kultivasi. Mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah satu dari sejuta, atau bahkan satu dari puluhan juta, sama sekali tidak berlebihan. Para kultivator berfokus pada energi spiritual selama kultivasi mereka dan menggunakan indera spiritual sebagai pelengkap. Di sisi lain, kultivasi seorang kultivator pengendali spiritual adalah kebalikannya. Mereka berfokus pada indera spiritual dan menggunakan energi spiritual sebagai suplemen. Seorang kultivator alam dewa yang khas hanya dapat memperluas indera spiritual mereka sekitar 100 meter di dunia luar dan kurang dari 15 meter di dunia kecil. Menurut teks kuno, indera spiritual seorang kultivator pengendali spiritual setidaknya 5 kali lipat dari rekan-rekan mereka pada tingkat yang sama. Dengan sedikit energi spiritual sebagai pemandu,
mereka dapat memanipulasi pedang dengan indera spiritual mereka dari jarak ribuan meter. Desas-desus yang beredar di antara orang-orang biasa di dunia luar tentang makhluk abadi yang mampu memenggal kepala musuh mereka dari jarak 500 km sebenarnya mengacu pada metode serangan dari para pembudidaya pengendali spiritual. Para pembudidaya seperti itu juga yang paling merepotkan untuk dihadapi. Bayangkan melawan lawan yang tidak dapat dilihat, yang menggunakan indera spiritual mereka untuk mengunci lawan, dan menyerang lawan dengan memanipulasi pedang dan pisau terbang. Bagaimana rasanya berada dalam situasi di mana seseorang bahkan tidak bisa menyentuh lawannya dan hanya bisa menderita kekalahan sepihak? Pada saat itu, Jonathan ragu apakah dia telah bertemu dengan seorang kultivator pengendali spiritual. Kecepatan reaksi pedang terbang itu terlalu cepat. Pedang-pedang itu telah mengubah arahnya 3 kali dalam sekejap mata. Jika itu terus berlanjut, mereka bertiga akan mati kehabisan tenaga. Boom, boom, boom. Bunyi gedebuk yang teredam bergema dari bawah kaki ketiganya. Jonathan hanya bisa merasakan bahwa platform seluas 10 meter persegi di bawah kakinya sudah hampir runtuh. Sebenarnya orang-orang dari kota luar utara yang menyerang fondasi dengan sekuat tenaga. Meskipun platform itu hanya setinggi sekitar 30 meter, seorang pembudidaya alam dewa rata-rata, bahkan di tempat seperti dunia kecil, hanya membutuhkan 2 atau 3 lompatan untuk mencapai puncak. Tapi dengan melakukan itu benar-benar memberi Jonathan dan 2 rekannya kesempatan untuk memecah belah dan menaklukkan lawan mereka. Meskipun konfrontasi berlangsung kurang dari setengah menit, semua orang dari kediaman gubernur kota luar utara memahami satu hal dengan jelas. 3 orang kurus di depan mereka tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menjulurkan leher mereka, jadi strategi terbaik adalah menghancurkan peron agar Jonathan dan kedua rekannya jatuh. Kemudian, mereka bisa menyerang ketiganya sekaligus. Itu adalah pertama kalinya seseorang melihat 10 pembudidaya alam dewa menggali bumi bersama-sama. Hanya dalam sekejap mata, platform tinggi yang dibangun Jonathan menggunakan mantranya benar-benar runtuh. Dan saat platform tinggi itu runtuh, mengaduk-aduk langit yang penuh dengan loes, suara Stellario, kental dengan aksen Kadrexia, terdengar. Teknik ekspansi hebat, ayo. Dengan aroma darah yang kuat, serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah lempung. Tawon, kumbang, kalajengking, ular berbisa, dan makhluk lainnya bermunculan. Seolah-olah seluruh taman telah berubah menjadi perayaan liar makhluk berbisa. Dan di tengah-tengah debu dan asap, seekor raksasa setinggi puluhan meter perlahan-lahan bangkit. Raksasa itu seluruhnya terdiri dari serangga berbisa, menyerupai kelabang, yang saling membelit satu sama lain. Mengenakan pakaian Mesya selalu menjadi fantasi seorang pria. Namun, melihat pakaian Mesya serangga beracun, yang terdiri dari serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan membuat karakter kejam seperti Jonathan merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Setengah dari wajah Stellario tersembunyi di antara kerumunan serangga beracun. Dia melirik ke arah Jonathan dan Hayden, lalu langsung menuju Celestus. Sosok Stellario benar-benar tersembunyi di dalam tubuh serangga, menyajikan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Bahkan Jonathan dan teman-temannya, yang terbiasa melihat segala macam taktik dan pembunuhan di tengah-tengah lingkungan yang kompleks di dunia luar, merasakan kulit kepala mereka tergelitik saat melihat serangga itu, apalagi mereka yang berasal dari dunia kecil yang, karena lingkungan yang sangat kaya akan energi spiritual, dapat dengan santai berkultivasi untuk mencapai alam dewa. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan atau tantangan yang nyata. Melihat raksasa setinggi lebih dari 10 meter yang tertutup serangga itu menyerbu ke arah mereka, semua orang secara naluriah ingin menghindar. Mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan kawanan serangga yang tak ada habisnya itu. Selain itu, serangga yang diciptakan oleh Stellario sangat banyak, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki kekuatan penghancur spiritual. Para pembudidaya, satu persatu, memanggil perisai pelindung mereka dan berpencar ke segala arah. Hal itu akhirnya memberi Jonathan dan Hayden kesempatan untuk mengatur napas. Jangan mundur. Celestus mengangkat tangannya dan meraih keras seorang pembudidaya yang mundur. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, dia secara mengejutkan mematahkan leher kultivator tersebut. Jari-jarinya, sekuat paku besi, menancap di tengkorak orang itu. Dengan gerakan cepat, Celestus melemparkan tengkorak itu ke arah pembudidaya lain.
Mereka yang melarikan diri dan bukannya bertarung akan mati. Otoritas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun berhasil menekan kepanikan di antara kerumunan pada saat itu. Pada saat itu, Celestus secara naluriah melihat ke arah ruang samping di pinggiran taman. Singkirkan benda menjijikkan ini untukku. Saat Celestus berbicara, 3 pedang terbang berputar di udara, langsung menuju sosok kolosal berselimut serangga yaitu Stellario. Di sana, Jonathan dan Hayden hampir secara bersamaan berbicara. Tanpa ragu-ragu, Hayden segera mengambil senapan sniper di tangannya. Hayden tahu arahnya, tapi indera spiritualnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang samping yang berjarak puluhan meter. Dia tidak bisa, tapi senapannya bisa. Pistol itu bernilai puluhan juta. Sangat mahal karena teknologinya yang canggih. Mengaktifkan lensa pencitraan inframerah, Hayden langsung mengarahkan teropongnya ke pintu ruang samping. Selama pertempuran, energi dan vitalitas seorang kultivator melonjak dengan cepat, memberikan makanan ke setiap bagian tubuh. Pada saat itu, suhu tubuh kultivator akan jauh melebihi suhu tubuh orang biasa. Selama pertempuran, pengurasan yang paling signifikan bagi seorang kultivator pengendalian spiritual adalah pada bidang kesadaran di otak. Dor, peluru penghancur spiritual melesat keluar dari laras senapan Hayden, menghancurkan seluruh pintu ruang samping. Pada saat yang sama, 3 pedang panjang telah menebas secara diagonal di leher, dada, dan pinggang makhluk raksasa berselimut serangga yang dikendalikan oleh Stellario. Wosh, wosh, wosh. Saat makhluk insektoid kolosal itu jatuh ke tanah, ketiga pedang terbang itu juga berputar di luar kendali saat menebas ke depan. Ding! Celestus menepis pedang terbang yang tidak terkendali dengan tangannya. Dia berniat untuk berbalik dan meminta pertanggungjawaban tapi dikejutkan oleh pemandangan yang terjadi di ruang samping saat dia menoleh. Pembudidaya pengendali spiritual, yang dianggap sebagai salah satu kartu truf Cuying dan memegang status hanya kedua setelah dia di kota luar utara, saat ini sedang bermeditasi dalam 2 formasi pelindung. Namun, kepalanya telah lenyap sama sekali. Sebuah lubang sebesar wastafel terbentuk di dinding di belakang mayat itu. Cahaya bersinar melalui lubang bundar itu, menerangi mayat tanpa kepala, seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa kultivator pengendali spiritual telah dilenyapkan. Jonathan juga melihat ke arah mayat tanpa kepala dari kultivator pengendali spiritual. Dalam teks-teks kuno, para kultivator pengendali spiritual sangat berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Namun, apa yang terjadi di depan mata Jonathan memberitahunya bahwa jalan kultivasi di era teknologi sedang menjelajah ke arah yang tak terlukiskan. Bab 1293. Kemampuan Roy untuk mengamankan posisi gubernur tentu saja menunjukkan keterampilan dan kultivasinya yang unik. Namun, hal itu sebagian besar disebabkan oleh penunjukan otoritas Yanopolis. Adapun penunjukan Celestus, itu semua karena keterlibatan Roy. Dan sekarang, pembudidaya pengendali spiritual, yang ditembak mati oleh Hayden, telah menjadi salah satu kartu truf kota luar utara melalui kemampuannya yang sebenarnya. Dia memang orang terpenting ketiga di kota ini. Roy bahkan telah menyebutkan sebelumnya, jika dia benar-benar habis-habisan, pembudidaya pengendali spiritual ini mungkin bukan tandingannya dalam jarak 50 meter. Namun, begitu jarak di antara mereka bertambah, orang ini tidak akan terkalahkan. Namun, kultivator inilah, yang telah menaruh harapan besar pada Roy, yang sekarang secara tragis menjadi korban teknologi modern. Bahkan ketika tembakan itu terdengar barusan, Celestus dan yang lainnya tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Kepala orang itu hancur begitu saja. Teknik senjata tersembunyi seperti itu memang agak menakutkan bagi mereka. Dengan serangan yang berhasil, Hayden sudah berbalik, mengarahkan senjatanya ke arah Neil dan rekannya, yang berjarak puluhan meter. Lindungi gubernur. Dengan teriakan keras, pergelangan tangan Celestus bergerak sedikit, dan pedang melesat lurus ke arah wajah Hayden. Ding! Suara benturan logam yang jelas dan tajam terdengar saat Jonathan mengangkat pedang surga dan membelah pedang itu menjadi 2. Hayden, maju dan beraksi. Serahkan sisanya padaku dan Stellario. Saat Jonathan berbicara, makhluk raksasa seperti serangga, yang sebelumnya terbelah menjadi 3 bagian, sekali lagi mendapatkan kembali bentuknya dan berdiri. Bunuh Roy, dan lakukan dengan cepat.
Raungan Stellario bergema dari tubuh makhluk raksasa mirip serangga itu, suara yang tampaknya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun Jonathan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Stellario telah melepaskan sejumlah besar parasit, dan sekarang dia telah menciptakan tubuh serangga raksasa. Dia pasti telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Lindungi aku. Tanpa pikir panjang, Hayden melompat ke depan, mencengkeram senapan snipernya, dan mendarat langsung di atas platform rusak yang dipanggil Jonathan. Desing, desing, desing. Serangkaian suara mendesis memenuhi udara. Beberapa senjata menembus udara, membidik langsung ke arah Hayden. Meskipun tidak jelas apa prinsip di balik senjata api di tangan Hayden. Tapi mereka mengerti bahwa senjata di tangan Hayden memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mampu dengan mudah membunuh seorang pembudidaya alam dewa. Roy dan Neil belum pernah bertemu di perjamuan hari ini, tapi mereka sudah mengetahui niat satu sama lain. Ini pada dasarnya adalah permainan strategi. Neil mengatur strateginya, begitu pula Roy. Lebih dari 200 pembudidaya alam dewa yang dipanggil oleh Roy ke taman dapat dengan tepat digambarkan sebagai tentara kematian, siap untuk memberikan nyawa mereka jika diperlukan. Itulah mengapa Roy penasaran tadi. Jika Neil berani mencoba membunuhnya secara terang-terangan, pasti ada kaki tangannya di dalam. Namun, dia tidak percaya bahwa ada orang yang akan mengkhianatinya. Pada saat ini, melihat nyawa Roy dalam bahaya, para pembudidaya alam dewa ini berbalik satu persatu, bergegas menuju Hayden seperti orang gila. Mereka berniat menjatuhkannya sebelum dia bisa menarik pelatuknya lagi. Namun, bagaimana mungkin Jonathan membiarkan mereka berhasil? Mati. Jonathan melompat, menyerang langsung ke arah atas kepala Hayden. Dengan ayunan cepat ke bawah dari tangan kanannya, kilatan cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Jonathan. Secara mengejutkan, sebuah lonceng emas besar muncul di sekitar Hayden. Itu adalah lonceng perunggu. Tunggu sampai saya mundur sebelum Anda mulai menembak. Jonathan meraung keras. Asal-usul lonceng perunggu yang unik ini sangat misterius. Sejauh ini, selain prinsip of strength, tidak ada yang bisa menembus pertahanan handbell itu. Meskipun Jonathan menggunakan handbell perunggu untuk membantu Hayden menangkis serangan di sekitarnya, dia benar-benar takut pemuda ini akan menarik pelatuknya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika saatnya tiba, peluru itu tidak dapat menembus perisai cahaya keemasan. Sebaliknya, peluru yang memantul itu mungkin akan membunuh Hayden sendiri, dan itu akan melegakan. Meskipun begitu, dia takut bahkan pertahanan item sihirku sendiri tidak akan mampu menahan peluru penghancur spiritual itu. Itu akan menjadi masalah. Tidak ada yang pernah menembus pertahanan bel tangan perunggu sebelumnya, dan serangan balik yang diterima Jonathan cukup untuk melukainya dengan parah. Jika dia ditembak sekarang, Jonathan takut dia akan berakhir seperti tetua ke-8 di kediaman Osborn, berubah menjadi hujan darah yang memenuhi langit. Untungnya, Hayden dan Jonathan telah berkolaborasi lebih dari sekali dan Hayden sangat menyadari kekurangan dari benda sihir pelindung milik Jonathan. Jangan khawatir, Hayden, sambil menggenggam senapan snipernya, melihat ke arah dua orang di paviliun yang berjarak beberapa puluh meter. Bahkan ketika semua senjata itu disodorkan ke dalam cahaya keemasan di depan wajahnya, Hayden tidak goyah sedikit pun. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Ini berasal dari kepercayaannya yang mutlak kepada Jonathan, sebuah kepercayaan yang begitu mendalam sehingga tidak perlu disuarakan. Dia telah mempercayakan hidupnya kepada Jonathan. Bahkan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator alam suci mungkin lebih dari yang bisa ditangani Jonathan, apalagi menghadapi semua kultivator di alam dewa. Saat senjata-senjata itu menghantam lonceng emas, rona merah yang tidak wajar muncul di wajah Jonathan. Jonathan, menyeimbangkan diri dengan satu kaki di atas lonceng perunggu, mendorong dirinya lebih tinggi. Melayang di udara, dia mencengkeram gagang pedang surga dengan erat. Kemudian, dia menebas ke bawah ke arah tanah di bawah dengan sekuat tenaga. Dengung. Dengan dengungan lembut, garis tipis sehitam sehelai rambut melesat melintasi ujung pedang surga. Prinsip. Di sisi Jonathan, Seboxia mengambil langkah maju, mengulurkan tangan untuk menopang Jonathan yang layu. Dia menyuntikkan nafas kehidupan ke tubuh Jonathan, dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Sementara itu, di tanah, sebuah celah setebal ibu jari dan panjang puluhan meter telah muncul secara diam-diam.
Tebasan pedang dari Jonathan barusan secara menakjubkan membelah segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh meter. Puluhan orang di tanah di luar kota luar utara terbelah menjadi dua, namun yang mengherankan, tidak ada setetes pun darah segar yang mengalir dari tubuh mereka yang terputus. Rasanya seolah-olah ada lapisan zat yang tak terlihat, seperti lapisan minyak, yang telah dilukis di atas luka. Apakah kau sudah menangkap prinsip baru? Kekuatan kehidupan di sekitar Seboxia tersebar, dan untuk sesaat, tidak ada manusia maupun senjata yang bisa mendekati mereka berdua. Jonathan bisa merasakan tenaga kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat menipis, dan dia buru-buru mendorong energi spiritualnya untuk mengatur napasnya. Puff! Dia menyemburkan seteguk darah hitam, dan baru setelah itu kulitnya sedikit membaik. Apa prinsip? Jonathan mengertakkan gigi dan bertanya pada Seboxia. Di dunia kecil ini, di mana kau bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan hidup, prinsip seperti apa yang kau harapkan untuk kupahami? Mendengar ini, Seboxia berhenti sejenak, lalu segera mengalihkan pandangannya ke senjata di tangan Jonathan. Apa yang dikatakan Jonathan memang benar. Di dunia kecil ini, di mana langit dan bumi disegel, bahkan terhubung dengan alam semesta tidak mungkin, apalagi memahami prinsip. Bahkan jika Jonathan benar-benar memiliki bakat untuk memahami kembali prinsip, tempat yang paling tidak mungkin untuk hal ini terjadi adalah dunia kecil ini. Tapi jika itu bukan manusia, maka pasti pedang surga ini yang menyebabkan kerusakan. Seboxia mengulurkan tangan dan mengambil pedang surga Jonathan di tangannya. Kemudian, dia mengisinya dengan kekuatan hidup seolah-olah itu gratis, dan menuangkannya ke dalam pedang. Tidak peduli seberapa banyak dia melakukan itu, pedang surga tidak menunjukkan respon sama sekali. Dan kekuatan hidup itu juga seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, benar-benar dilahap oleh pedang surga. Bab 1294. Seboxia awalnya ingin menguji apa yang istimewa dari pedang ini. Tak disangka, pedang surga mulai secara aktif menyedot kekuatan hidup dari dalam dirinya. Hal ini mengejutkan Seboxia, yang mencoba membuang pedang surga di tangannya. Namun, pedang itu seolah-olah telah tumbuh di tangannya, dan ia tidak bisa melepaskannya, apapun yang ia lakukan. Pada saat terdesak, Seboxia mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi pedang, dan langsung menebas pergelangan tangan kirinya, secara aktif memutuskan bentuk energi spiritualnya sendiri. Bentuk energi spiritual ini pada dasarnya adalah kombinasi dari energi spiritual dan rasa spiritual, di mana setiap inci terjalin erat dan tersusun dari kedua elemen tersebut. Sekarang, Seboxia telah meninggalkan tangan kirinya. Meskipun tangan itu berevolusi kembali pada saat berikutnya, pada kenyataannya, dia telah melepaskan sebagian kecil dari energi spiritual dan indera spiritualnya sekaligus. Dan saat Seboxia memutuskan tangan kirinya sendiri, pedang surga tidak menunjukkan belas kasihan, langsung melahap energi spiritual dan indera spiritual. Pedang surga tertanam di bumi, cahaya zamrudnya berkedip-kedip sedikit, lalu dengan cepat kembali normal. Ada yang aneh dengan pedangmu. Seboxia berjaga-jaga saat dia berbicara kepada Jonathan. Tapi saat ini, Jonathan tidak punya waktu untuk mendiskusikan masalah ini dengannya. Di bawah gundukan tanah, Hayden berubah menjadi bentuk seperti serangga raksasa. Meskipun sangat kuat, namun ia sudah dikelilingi oleh puluhan orang. Meskipun ia melakukan perlawanan mati-matian, terlihat jelas bagi semua orang bahwa ia menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Paling-paling, dia hanya bisa bertahan selama beberapa menit lagi sebelum dia pasti akan dikalahkan. Karena Anda sudah berada di sini, bantu kami. Jika tidak, kita semua akan binasa, dan kamu juga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jonathan mengangkat pedang surga dan menusukkannya ke arah seorang kultivator di depannya. Mengandalkan ketajaman pedang surga, dia langsung memotong senjata pria itu. Pada saat ini, meskipun pedang surga tidak dapat menyerang secara otomatis dengan prinsip of strength seperti sebelumnya, itu telah sepenuhnya mengungkapkan atribut tajam dari pedang berharga itu. Tingkat kultivasi orang-orang ini mungkin tidak terlalu jauh dari Jonathan, dan banyak dari mereka bahkan berada di tahap akhir alam ilahi, melampaui Jonathan dalam hal tingkat kultivasi. Namun, dengan ketajaman pedangnya, siapapun yang berpapasan dengan Jonathan akan terluka atau terbunuh. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan.
Meskipun Seboxia ingin memahami apa yang terjadi dengan pedang surga, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Melihat kerumunan padat pembudidaya di sekitarnya, Seboxia menguatkan hatinya. Saat segel tangan diaktifkan, untaian manik-manik giok hijau, yang seluruhnya terbentuk dari kekuatan kehidupan, hancur sekali lagi di pergelangan tangan Seboxia. Untaian manik-manik spiritual ini terdiri dari 18 manik-manik, masing-masing mewakili kekuatan kehidupan yang sangat kuat. Setelah dilepaskan, Seboxia dapat memiliki kekuatan yang hampir setara dengan prinsip surgawi bahkan di dunia kecil. Ini adalah akumulasi dari 600 tahun kultivasinya, tapi bahaya berturut-turut yang dia temui setelah memasuki dunia kecil membuatnya hanya memiliki 12 dari 18 manik-maniknya. Pada saat ini, manik-manik itu meledak sekali lagi, seperti kabut tipis. Lingkaran hijau giok itu sepenuhnya diserap oleh perubahan wujud Seboxia bahkan sebelum sempat menyebar. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita, semuanya. Izinkan saya untuk memandu Anda dalam perjalanan Anda menuju surga yang penuh kebahagiaan. Saat Seboxia berbicara, sekuntum bunga teratai dengan cepat mekar di bawah kakinya, dan di sekelilingnya, 2 kepala tambahan dan 4 lengan terwujud. 3 kepala dan 6 lengan. Setelah melihat wujud Dewa Seboxia, semua orang yang hadir terkejut. Pada saat itu juga, suara senapan sniper yang teredam bergema sekali lagi. Dor, Hayden akhirnya menarik pelatuknya sekali lagi. Krak, suara kaca pecah bergema, dan semua orang menoleh ke arah paviliun di tengah. Roy telah merusak paviliun itu, mengubahnya menjadi formasi jebakan berskala kecil. Meskipun dia berbicara tentang permainan besar, Neil masih berada di bawah Roy dalam hal aksi. Neil tidak hanya sangat terampil dalam kultivasi seni bela diri, tetapi dia juga sangat cerdas. Terutama setelah bertahun-tahun, di mana dia seorang diri membangun pasukan rahasia yang terdiri dari lebih dari 8.000 orang. Namun, dia menghabiskan hari-harinya dengan menikmati anggur dan berpesta, menyihir semua orang di sekitarnya. Tentu saja, dia telah meninggalkan banyak waktu kultivasinya. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin untuk mencurahkan energi penuh pada kultivasi. Meskipun tingkat kultivasi Neil sedikit lebih rendah, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Oleh karena itu, paviliun itu mungkin kecil, tapi mereka berdua berhasil menghindar dan bermanuver di dalamnya, bersenang-senang dalam pertarungan mereka. Selain itu, Neil tidak kebingungan. Meskipun ada tanda-tanda kekalahannya yang akan segera terjadi, ia masih memiliki beberapa rencana cadangan yang belum ia gunakan. Dan pada saat itulah, tembakan kedua dari Hayden menggema di udara. Peluru itu, perpaduan antara teknologi modern dan formasi penghancuran spiritual, menghancurkan formasi jebakan paviliun, menusuk langsung ke bahu Roy. Tembakan ini awalnya ditujukan ke kepala Roy, tetapi Hayden telah meremehkan formasi yang dibuat oleh Roy. Itu adalah formasi jebakan yang mampu menahan serangan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya alam dewa. Kekuatannya bahkan 1 tingkat lebih tinggi dari beton bertulang. Meskipun peluru itu dapat dengan paksa menembus formasi dengan bantuan formasi penghancuran spiritual, peluru itu juga mengubah arahnya karena halangan. Peluru itu, yang ditujukan untuk kepala Roy, berakhir menembus bahunya. Sialan! Dengan suara rendah yang penuh dengan rasa frustrasi, Hayden berteriak. Dia mencoba mengisi ulang dan menarik pelatuknya lagi, namun terlempar ke samping oleh kekuatan yang luar biasa. Seboxia dengan kuat menangkap 2 anak panah yang melesat ke arahnya di udara. Dengan jentikan cepat pergelangan tangannya, dia melemparkannya kembali, menancapkannya ke dada 2 pembudidaya. Di bawah wujud Dewa Seboxia, dengan 3 kepala dan 6 lengannya, seluruh medan perang berada di bawah tatapannya yang waspada. Dalam sekejap, Seboxia tampaknya berubah menjadi iblis sejati, setiap gerakan yang dia lakukan menghilangkan beberapa nyawa. Aktifkan formasi. Pada titik ini, Roy sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berlari keluar dari paviliun dan berteriak ke arah Celestus. Setelah mendengar perintahnya, Celestus membalikkan tangannya dan langsung mengeluarkan pelat formasi. Dor! Senapan sniper di tangan Hayden ditembakkan sekali lagi. Dengan suara tembakan, seluruh tangan kiri Celestus, bersama dengan pelat formasi, dikirim terbang ke kejauhan. Ark! Celestus, memegangi lengannya yang terputus, jatuh ke tanah dan berteriak keras.
Pada saat ini, Jonathan sudah beraksi, dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih platformasi di tangannya. Seboxia, bunuh Roy. Dengan teriakan keras Jonathan, sosok Seboxia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Roy. Puff! Dengan satu klik lembut, dua jari Seboxia menancap di rongga mata Roy. Praktek latihan tubuh besi memungkinkan seluruh tubuh Roy digunakan sebagai senjata. Ketika energi spiritual sedang beroperasi, ia bisa kebal terhadap serangan pedang dan tombak. Namun, area seperti mata masih menjadi titik lemahnya. Semoga perjalananmu menyenangkan, Tuan Carmichael. Seboxia berbicara dengan tenang kepada Roy, lalu dengan sedikit gemetar tangan kanannya, dua semburan darah menyembur dari belakang kepala Roy. Dan Roy, dengan tubuhnya yang besar, benar-benar kehilangan nafas dan terbaring di tanah. Kekuatan hidup ini memang sangat kuat, seru Seboxia dengan gembira. Dia telah mendengar tentang vitalitas para pembudidaya fisik itu, tetapi dia belum pernah melihat siapapun dari dunia luar mencapai tingkat kultivasi fisik seperti itu. Hari ini, kekuatan hidup Roy telah dikonsumsi, membangkitkan hati Seboxia yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi. Bab 1295. Meskipun Seboxia kadang-kadang melahap kekuatan hidup mereka yang bertarung dengan Jonathan, tingkat kultivasi orang-orang itu tidak tinggi, dengan mayoritas berada di alam Grandmaster. Sebagian kecil dari mereka kebanyakan adalah orang tua ketika mereka mencapai alam dewa di bawah lingkungan yang begitu luas. Dengan demikian, orang-orang ini hampir tidak memiliki banyak kekuatan hidup untuk memulai, jadi bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi permintaan Seboxia yang sangat besar? Menyerap kekuatan hidup orang-orang itu hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali untuk Seboxia. Itu seperti pepatah, seseorang akan bosan dengan pikirannya sendiri, jadi dia mungkin melakukannya karena dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Selain itu, meskipun Seboxia berada di dalam diri Jonathan dengan tujuan tertentu, dia juga telah melepaskan kekuatan hidup untuk menyelamatkan Jonathan beberapa kali. Esensi kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa diserap begitu saja dari udara. Hal itu membutuhkan banyak waktu untuk dikembangkan. Bahkan bagi Seboxia, kekuatan kehidupan yang vital ini adalah harta yang langka dan menarik. Dan inilah alasan mengapa dia bisa hidup lebih dari 1000 tahun, dan masih mempertahankan esensinya yang abadi. Ketika Seboxia memberikan kekuatan hidup ini kepada Jonathan, dapat dilihat bahwa pasti ada konspirasi yang mengejutkan dalam rencananya untuk Jonathan. Itu hanyalah tugas sampingan ketika dia menggunakan Jonathan untuk menyerap kekuatan hidup mereka yang berada di ambang kematian. Tapi hari ini, setelah mengambil kekuatan hidup Roy, Seboxia merasa seperti seorang musafir yang kesepian di padang pasir, yang sudah lama kehausan, dan tiba-tiba mendapat minum air. Pada saat ini, kerinduan Seboxia akan kekuatan hidup seperti seekor singa perkasa yang ingin membebaskan diri dari kandangnya. Itu adalah dorongan yang tidak bisa lagi ditekan. Bunuh. Dengan ucapan santai, Seboxia muncul di belakang kultivator lain. 6 tangan mencengkeram tubuh kultivator tersebut. Dengan sobekan yang kuat, Seboxia membelahnya menjadi 2, semudah dia merobek selembar kertas. Itu tidak cukup. Kekuatan hidupnya terlalu lemah. Pada saat itu, Seboxia seperti anak kecil yang baru saja mencicipi permen, menyimpan ketertarikan yang tak terlukiskan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup. Bahkan Jonathan belum pernah melihat Seboxia dalam kondisi seperti itu sebelumnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, firasat samar-samar mulai muncul di hati Jonathan. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres dengan Seboxia? Jonathan menarik Hayden dan bergegas ke bawah, menggunakan papan catur ilahi untuk menteleportasi Stellario yang dikelilingi oleh banyak orang. Pada titik ini, Stellario telah mencapai batasnya. Dia diseret oleh Jonathan pada kerah bajunya, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk menghilangkan sihir. Dia hanya bisa membiarkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merayap tanpa henti di tubuhnya. Jonathan melihat lengannya sendiri dengan ekspresi muram. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus menciptakan lapisan perisai energi roh antara dirinya dan Stellario, untuk memblokir serangan serangga-serangga beracun itu. Roy sudah mati, Joshua. Cepatlah lari ke arah Neil. Saat Hayden berlari, dia berteriak keras kepada Joshua dan 2 orang lainnya. Gubernur sudah mati,
lengan wakil gubernur terputus, dan kepala pembudidaya pengendali spiritual terlempar. Hasil seperti itu sudah cukup untuk membuat seluruh kota luar utara kacau balau. Misi mereka dapat dikatakan telah diselesaikan dengan sangat baik. Sekarang, yang tersisa hanyalah mengikuti instruksi Neil sebelumnya dan bergegas ke sisinya untuk mundur. Jonathan masih ingat bahwa Neil telah menjelaskannya dengan sangat jelas pada saat itu. Dia harus bergegas ke sisinya saat dia berhasil. Jika dia terlambat sedikit saja, dia tidak akan menunggu mereka sama sekali. Pada saat ini, dengan kematian Roy dan perilaku abnormal Seboxia, semua orang masih terkejut dan belum pulih. Di satu sisi, ini adalah waktu yang tepat untuk mundur. 6 sosok mundur dari lingkaran pertempuran, menggunakan pemanggil pasukan Yoshua untuk memanggil roh perang untuk sementara waktu memblokir para pembudidaya dari kota luar utara. Mereka semua bergegas ke arah Neil. Saat itu, cahaya putih bercahaya memancar dari jubah brokat Neil. Terima kasih semuanya, Neil, dengan tawa yang hangat, berbicara kepada Jonathan dan yang lainnya. Saat fluktuasi dari susunan misterius itu bergema, Neil lenyap di depan mata semua orang dalam sekejap. Sambil menggigit giginya, Jonathan mengulurkan tangan, mencoba memegang sudut pakaian Neil, tetapi dia masih terlambat selangkah. Neil lenyap seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Dengan cengkeraman yang kuat, Jonathan melemparkan Stellario yang terluka parah ke tanah, membuatnya terjatuh dengan keras. Sialan, dengan sorot mata yang mematikan, Jonathan berdiri, tangannya menghantam bumi. Saya telah bermain dengan api sepanjang hidup saya, dan hari ini, dari semua hari, saya terbakar. Neil, sebaiknya kau pastikan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Suara gemuruh yang menyertai fluktuasi energi spiritual bergema di seluruh kediaman gubernur. Tidak peduli seberapa keras suara itu, atau seberapa kuat kemarahan Jonathan, itu tidak lebih dari kemarahan yang tidak berdaya. Sekarang saya mengerti mengapa dia ingin kami lari ke sisinya. Kathleen bersimbah darah dan terengah-engah. Namun, ia berhasil menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Sejak awal, dia tidak pernah berniat membiarkan kami meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia berada di tengah, jadi menarik kami hanya untuk memastikan bahwa kami berada di tengah-tengah pengepungan untuk terakhir kalinya. Orang ini benar-benar memiliki hati yang jahat. Yoshua memegang Troop Summoner di tangannya, tatapannya sedingin es saat dia melihat para pembudidaya di sekitarnya yang mengincarnya seperti harimau. Kita tidak bisa pergi. Sama sekali tidak mungkin kita bisa meninggalkan tempat ini bahkan jika Sir Seboxia membantu kita. Ini adalah kediaman gubernur di kota luar utara yang terletak di jantung kota. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri dari sini, kita akan dikejar tanpa henti. Jika puluhan ribu pembudidaya alam dewa mengepung dan mencegat kita, kita semua akan mati. Kemudian, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar terus-menerus dari luar taman kecil itu seperti membenarkan kata-kata Yoshua. Selanjutnya, setidaknya 500 pembudidaya alam dewa yang mengenakan baju besi pertempuran standar muncul di sekitar taman kecil itu. Orang-orang ini, masing-masing bersenjatakan busur dan tombak, tetap diam. Sikap mereka sedemikian rupa sehingga mereka tampak seperti kumpulan boneka. Pada saat ini, Celestus sudah meninggalkan kompleks taman kecil itu. Seringai dingin muncul di wajahnya melihat para pembudidaya lapis baja muncul di sekelilingnya. Gubernur kota luar utara, Roy Carmichael, telah terbunuh, dan pelakunya adalah para penjajah yang berdiri di depan kita. Orang-orang ini memiliki banyak strategi. Tujuan kita adalah untuk mengakhiri pertempuran dengan korban minimal dan membalaskan dendam Gubernur Carmichael. Perhatian semua prajurit Black Armor, jangan biarkan seorang pun di taman. Saat Celestus berbicara, para pembudidaya lapis baja hitam mengambil busur panah mereka satu persatu, membidik langsung ke orang-orang di dalam. Keseragaman gerakan itu langsung mengejutkan para tentara kematian di taman. Wakil Gubernur, kita berada di pihak yang sama. Saya tahu siapa Anda. Celestus mencibir pada orang-orang itu, tapi aku juga tahu kalau serangga-serangga itu bisa merasuki tubuh kalian. Jika kalian dimanipulasi secara kebetulan, atau tertular racun mematikan, itu bisa membawa bencana yang lebih besar untuk kota luar utara. Jadi, yang terbaik adalah jika kamu tetap tinggal dan tidak menimbulkan masalah bagi keselamatan semua orang. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana ditembak.
Bab 1296. Sial, mungkinkah orang tua itu benar-benar berniat melenyapkan bangsanya sendiri? Hayden bergumam dengan ketidakpastian. Suasana di taman kecil saat ini bisa digambarkan sangat menakutkan. Para prajurit kematian dari kediaman gubernur kota luar utara secara mengejutkan dipilih juga, ditargetkan satu demi satu seolah-olah mereka telah menjadi fokus utama Legiun Armor Hitam. Kathleen, dalam kewaspadaan tinggi, memperhatikan Hayden, yang terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur yang lemas, dan bertanya, apakah serangga berbisa Anda masih bisa mengendalikan orang lain? Pada saat ini, energi spiritual dan vitalitas Hayden belum pulih, sehingga mustahil baginya untuk mengumpulkan sedikit pun kekuatan bertarung. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Jika bukan karena Jonathan mempertaruhkan nyawanya untuk menarik Stellario keluar dari Laut Serangga, Stellario mungkin sudah dipotong-potong sekarang. Meskipun masing-masing individu ini berasal dari faksi yang berbeda dan tidak terlalu peduli satu sama lain, mereka tidak bisa memainkan trik apapun saat dihadapkan pada ancaman yang sama. Saya memiliki parasit yang mampu mengendalikan mayat. Kalian semua telah menyaksikannya di platform persegi Ascension Peak. Namun, serangga yang saya lepaskan saat ini bukanlah jenis parasit seperti itu, mereka adalah makhluk yang sangat beracun. Saya yakin Celestus hanya mengarang alasan. Ini jelas merupakan jebakan lain. Tidak lama setelah kata-kata Stellario keluar dari bibirnya, suara-suara tajam mulai menggetarkan udara. Yoshua mengacungkan Formation Crusher di tangannya, melemparkannya ke segala arah. Beberapa formasi dan penghalang penahan terbentuk, memberikan perlindungan bagi semua orang di dalamnya. Seseorang meraung dengan marah pada Celestus, "Celestus, apakah kamu berencana untuk memberontak?" Pada saat ini, Celestus tampak benar-benar acuh tak acuh. Memberontak? Memberontak melawan siapa? Apakah Anda berbicara tentang Gubernur Carmichael, yang sudah mati? Karena kamu sangat setia, aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mengikutinya ke neraka. Saat dia berbicara, Celestus mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan kuat ke depan. Para prajurit Black Armor meletakkan busur panjang mereka dan menghunus pedang mereka, menyerbu ke dalam taman kecil. Mereka mulai membantai tanpa pandang bulu setiap prajurit yang mati di dalam taman. Di tengah serangan awal panah, orang-orang yang tersisa di dalam taman, kecuali Jonathan dan beberapa orang luar, adalah para prajurit kematian. Karena terkejut, mereka telah menderita banyak korban. Pada titik ini, 20 atau 30 orang yang tersisa, meskipun mereka telah dipilih dengan cermat oleh Roy sebagai elit, ternyata tidak mampu bertahan dalam pembantaian berskala besar. Di dalam taman kota luar utara, suara teriakan dan umpatan tak henti-hentinya bergema. Satu-satunya yang bisa dianggap aman adalah Jonathan dan teman-temannya yang berada di tengah-tengah. Para prajurit Black Armor itu tampaknya menyadari kemampuan beberapa individu, jadi mereka sangat berhati-hati saat mendekati pusatnya. Meskipun demikian, ukuran taman itu terbatas. Bahkan bergerak dengan kecepatan yang disengaja, seseorang telah mendekati kelompok itu. Hayden melepaskan tembakan menggunakan senapan snipernya, meledakkan lubang seukuran bola basket di dada seorang prajurit Black Armor. Namun demikian, tembakan ini juga merupakan sebuah sinyal. Hanya dalam sekejap mata, para prajurit Black Armor meledak dengan raungan, mengacungkan senjata dan menyerbu ke arah Jonathan dan teman-temannya. Kathleen berteriak dengan keras kepada Jonathan, "Jonathan, atur formasi." Sebelumnya, Hayden telah memenggal lengan Celestus, dan pelat formasi yang belum sempat diaktifkan telah direbut oleh Jonathan dan disimpan di cincin penyimpanannya. Jika mereka bisa menggunakan formasi di taman kecil untuk melawan musuh, meskipun tidak memungkinkan mereka melarikan diri, setidaknya itu bisa mengulur waktu. Namun pada saat ini, wajah Jonathan pucat pasi. Dia mengeluarkan pelat formasi, bersama dengan potongan tangan Celestus yang masih mencengkeramnya dengan erat, dan melemparkan semuanya ke Kathleen. Itu hanya ornamen batu giok, sama sekali tidak ada formasi yang terukir di atasnya. Celestus tidak pernah berniat untuk menyelamatkan Roy sejak awal. Jika asumsiku akurat, Neil mampu mengatur jebakan ini karena informannya di North Outer City kemungkinan besar adalah Celestus. Semua orang yang hadir sangat licik dan licik.
Meskipun Jonathan tidak menjelaskan secara panjang lebar, beberapa spekulasi ini sudah cukup bagi semua orang untuk memahami hubungan sebab akibat yang mendasarinya. Neil telah mengumpulkan pasukan pribadi yang cukup besar, yang mengindikasikan niatnya yang jelas untuk memberontak. Namun, kesepakatan yang diduga antara dia dan Yoshua sama sekali tidak ada. Neil berbicara tentang keinginannya untuk mendapatkan tanda pembentukan dunia kecil ini. Memang, dari reaksi Yoshua, jelas bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Namun demikian, untuk alasan yang tidak diketahui, Neil telah menempatkan Yoshua dalam keadaan yang sangat sulit. Apakah karena benda itu tidak memiliki arti penting, atau ada motif lain yang sedang dimainkan? Mereka tetap berada dalam kegelapan. Singkatnya, jika Neil ingin memberontak, strategi terbaik adalah mengalihkan perhatian Yianopolis. Jika kekacauan meletus di kota luar utara, hal itu akan memenuhi tujuan Neil dengan sempurna. Kandidat terbaik untuk menciptakan kekacauan ini adalah mereka, para Outlander. Mengenai tipu daya Neil sebelumnya yang melibatkan Catelyn dan yang lainnya, membujuk mereka untuk mengirimkan pesan rahasia kepada keluarganya, tidak diragukan lagi pasti ada motif lain yang tersembunyi di dalamnya. Neil berencana untuk memancing para penjahat dengan metode seperti itu, dan kemudian mengeksekusi mereka sekaligus. Kata-kata Neil dibuat dengan hati-hati, memadukan kebenaran dan kepalsuan dengan mulus, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat adanya ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, semua orang benar-benar berada dalam situasi putus asa. Yoshua tak henti-hentinya melambaikan Formation Cruiser di tangannya. Di tengah-tengah lonjakan kekuatan spiritualnya yang penuh gejolak, penghalang dan formasi penahan yang belum sempurna terus terbentang di sekitar semua orang, yang secara efektif menahan para prajurit Black Armor. Yoshua mengertakkan gigi dan berkata, lupakan apakah platformasi itu asli atau palsu. Bahkan jika itu asli, itu hanya dapat membantu kita bertahan untuk sementara waktu. Jonathan, kau baru saja melepaskan serangan prinsip. Apa maksud dari semua itu? Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Pada saat ini, Jonathan merasa sangat frustrasi. Tadi, untuk membantu Hayden menangkis serangan-serangan itu, dia memilih untuk menahan banyak serangan. Ketika Jonathan hampir meledak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya. Untuk suatu alasan yang tidak diketahui, pedang itu membawa aura prinsip. Bahkan jika Jonathan dapat meniru proses yang baru saja dia lalui dengan sempurna, dia tidak akan berani mencobanya lagi. Lagi pula, ini adalah keseimbangan yang agak aneh. Pada saat itu, jika dia sedikit mengintensifkan serangannya sendiri, dia bisa dengan mudah direduksi menjadi tumpukan bubur seketika. Sepertinya kita pasti akan mati di sini. Pada titik ini, Stellario telah berhasil memulihkan sebagian kekuatannya. Meskipun masih sangat lemah, dia sekarang bisa bergerak secara mandiri, hanya tangannya yang tidak bisa digerakkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya, saya akan mati bersama kalian. Ini benar-benar ironis. Tentara Black Armor yang mengelilinginya menyebabkan kelompok itu benar-benar kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu juga, Jonathan merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang mencoba untuk meledak. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pakaian di perutnya sudah terkoyak dengan suara robekan. Di dalamnya, secercah cahaya hitam pekat melintas. Boom! Formasi terakhir yang dibentuk oleh Yoshua benar-benar hancur di bawah bayangan cahaya hitam pekat itu. Sebuah peti mati kolosal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dan membuat setidaknya selusin tentara Black Armor terbang. Bab 1297. Tidak ada yang tahu bagaimana Jonathan bisa menyimpan peti mati yang sangat besar, berukuran lebih dari 10 meter, di dalam perutnya. Saat mereka menatap peti mati yang sudah lapuk dan tampak rapuh itu, mereka semua tercengang. Mengandung benda-benda fisik di dalam medan ramuan dan medan energi benar-benar melanggar aturan kultivator. Dalam dunia kultivasi, segala sesuatunya adalah nyata atau ilusi. Medan energi dan medan kesadaran, meskipun ada di dalam tubuh seorang kultivator, tidak bercampur dengan dunia fisik. Konsep indera spiritual yang mengambil bentuk bisa ada di kedua alam karena pada dasarnya bersifat ilusi. Namun, untuk benda-benda magis, bahkan jika mereka dikompresi hingga batas maksimal melalui formasi yang mengubah ukurannya,
masih mustahil bagi mereka untuk ditampung di dalam medan eliksir atau bola eliksir. Faktanya, beberapa literatur online menggambarkan ide menumbuhkan pedang terbang di dalam medan eliksir atau bola eliksir sebagai omong kosong. Memasukkan pedang ke dalam tubuh seseorang, dan orang tersebut masih bisa hidup. Itu terdengar tidak masuk akal. Namun sekarang, Jonathan menunjukkan kepada mereka bahwa seseorang tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi mereka juga dapat berkembang di dalam medan eliksir. Saat peti mati besar itu muncul, tanda formasi di permukaannya mulai berkilauan. Tutup titik akupuntur kalian, kosongkan pikiran kalian. Jonathan berteriak dengan keras sebagai tanggapan atas kehadiran yang berasal dari peti mati. Meskipun yang lain tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Jonathan, mereka tahu bahwa dia tidak akan meneriakkan kata-kata seperti itu tanpa alasan pada saat yang kritis ini. Masing-masing dari mereka segera mengikuti instruksinya. Namun, saat kelompok itu menutup titik akupuntur mereka dan mengisolasi diri mereka sepenuhnya dari dunia luar, rune di peti mati mulai membumbung tinggi ke langit. Rune yang terjalin dan khusus pada permukaan peti mati menyatu menjadi bola cahaya besar yang naik. Saat bola cahaya itu naik, energi spiritual di dalam seluruh taman kecil itu seakan menanggapi sebuah panggilan, bergegas dengan panik ke arah rune. Bukan hanya energi spiritual di dalam taman kecil itu, bahkan energi spiritual di dalam tubuh para prajurit Black Armor dengan cepat dijarah. Orang-orang yang paling dekat dengan peti mati, karena berada di pusat pusaran daya tarik ini, secara instan dan sepenuhnya terkuras dari kekuatan hidup mereka, dan bahkan vitalitas mereka diserap. Celestus menyaksikan dengan ketakutan saat bola cahaya di atasnya meluas. Dia tetap berada di tepi taman kecil, mengawasi pertempuran, dan tidak terpengaruh secara signifikan. Namun, meskipun begitu, bola cahaya yang terdiri dari rune memenuhi dirinya dengan ketakutan. Pada titik ini, kekuatan pemakan bola itu sudah mulai meluas sekali lagi, mempengaruhi kediaman gubernur. Tampaknya itu belum mencapai batasnya. Jonathan, teknik kultivasi macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Hayden berteriak pada Jonathan di tengah-tengah kekacauan, suaranya hampir tidak terdengar di atas keributan. Pada saat ini, mata Jonathan berubah sedingin es, dan meskipun tidak ada perubahan yang terlihat di wajahnya, dia mengumpat di dalam hati. Dia tidak mengerti mengapa kegilaan Seboxia tampaknya juga mempengaruhi peti mati ini. Mengapa setiap persenjataan dan benda-benda magis yang dia temui harus begitu tidak normal? Sementara itu, di langit, bola cahaya mengalami transformasi lain. Bola tersebut, yang awalnya terdiri dari rune, telah menyerap sejumlah besar energi spiritual. Rune yang kacau mulai terjalin satu sama lain, perlahan-lahan meregang dan membentuk beberapa rantai rune yang halus. Rantai-rantai ini, Jonathan menatap rantai-rantai di langit dengan mata terbelalak. Dia telah melihat sesuatu yang serupa sebelumnya, tapi terakhir kali dia menemukan rantai rune seperti itu di Sumerbang Abis, di mana mereka telah mengikat binatang purba, Josel. Meskipun seorang kultivator, Jonathan tidak dapat mengingat susunan rune yang rumit dari pertemuan itu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia merasa bahwa rantai energi spiritual ini sangat mirip dengan apa yang dia lihat di Sumerbang Abis. Suara dentingan rantai, seolah-olah rantai besi sungguhan berayun, bergema di langit. Ekspresi Jonathan semakin suram saat dia menyaksikan rantai-rantai di langit. Sekarang bahkan semakin mirip. Kembali ke Sumerbang Abis, formasi 4 simbol telah dipicu, dan 3 rantai yang turun untuk mengikat Josel dengan erat. Namun, apa yang telah terbentuk di dalam bola rune di langit sekarang adalah 5 rantai rune. Kelima rantai ini tampak hidup kembali, meninggalkan sisa-sisa gambar saat mereka melesat melintasi langit dan menghantam legiun armor hitam. Kejadian yang tak terduga itu telah membuat semua orang di taman itu ketakutan, dan pertempuran pun terhenti. Jonathan dan yang lainnya melihat ke arah kejauhan, di mana mereka melihat sosok botak berlumuran darah berdiri di tengah-tengah para prajurit Black Armor. Seboxia. Meskipun Seboxia mengenakan senyuman di wajahnya, itu tidak seperti penampilannya yang baik hati sebelumnya. Bentuk energi spiritualnya telah tercemar oleh darah, dan di tangannya, dia memegang 2 kepala yang terpenggal sambil menatap rantai yang turun dari langit. Kamu masih ingin memenjarakanku. Dengan ayunan tangannya yang kuat, Seboxia mengirim 2 kepala yang terpenggal itu meluncur ke arah 2 rantai.
Pas. Terdengar suara yang memuakkan saat kepala-kepala itu tertusuk dan meledak, menyerupai semangka yang pecah. Kemudian, di sisi Seboxia, 4 lengan tambahan tumbuh dari tubuhnya, mencengkeram rantai di langit. Kamu sudah mati, akulah yang terlahir kembali. Seboxia meraung dalam kemarahan, dan wajahnya berubah, menampakkan penampakan mengerikan yang pernah disaksikan Jonathan dalam ilusi. Itu adalah wajah yang tidak wajar dari wujud asli Seboxia. Kekuatan hidup Seboxia melonjak di dalam dirinya, bermanifestasi sebagai pedang kolosal seperti pedang, yang dia ayunkan ke arah rantai di depannya. Namun, Seboxia jelas-jelas telah meremehkan kekuatan rantai tersebut. Alih-alih rusak, rantai-rantai itu menyerap semua kekuatan hidup yang terkandung dalam serangan Seboxia, mengubahnya menjadi energi mereka sendiri. Pada saat berikutnya, bola cahaya pusat pada rantai menabrak peti mati besar di bawahnya. Selanjutnya, kelima rantai itu mulai menarik diri dengan cepat, menyeret Seboxia yang mengaum dan menariknya dengan paksa ke dalam peti mati. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang terkejut. Seboxia, yang tadinya tak terkalahkan di sini, secara tak terduga telah diambil oleh peti mati yang tidak dikenal. Kejadian yang tidak masuk akal ini membuat siapapun yang menyaksikannya menggaruk-garuk kepala. Namun, Jonathan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia langsung beraksi dan melompat ke samping peti mati tersebut. Mumpung tutupnya masih terbuka, ayo masuk ke dalam. Tunggu sebentar, apa kamu bercanda? Protes Hayden, sambil melambaikan tangannya dengan panik. Apa kau tidak melihat apa yang baru saja? Kata-kata Hayden terputus ketika Jonathan mengertakkan gigi dan melanjutkan, apa kau tidak melihat orang-orang di sekitar kita? Apa kau pikir kita bisa melarikan diri dari mereka? Saat dia berbicara, Jonathan mengambil bom terakhir yang tersisa dari cincin penyimpanannya. Bom itu berdiri setinggi lebih dari 4 meter dan tampak mengancam di hadapan kelompok itu. Sialan, ketika kelompok itu melihat bom yang dibuat Jonathan, wajah mereka menjadi pucat. Joshua, yang berada di depan, segera meraih Hayden dan bergegas menuju peti mati. Stellario dan yang lainnya ragu-ragu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan rasa takut namun tetap teguh, mereka tanpa ragu melompat ke dalam peti mati satu persatu. Memanfaatkan kesempatan itu, Jonathan menempelkan beberapa bahan peledak berjangka waktu pada bom besar itu sementara yang lain memasuki peti mati. Bab 1298. Melihat semua orang memasuki peti mati bersama Marilyn, Jonathan mengaktifkan teknik ekstraksi elemen, mengirimkan rudal besar dengan bom waktu yang terpasang ke bawah tanah. Bunuh mereka. Meskipun Celestus tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jonathan dan yang lainnya, dia tidak bisa menghilangkan firasatnya. Pada saat itu, Jonathan mengamati kerumunan orang yang mendekatinya sambil terus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangun sebuah lorong di bawah tanah. Rudal itu adalah senjata berat yang diperoleh dari gudang senjata Angkatan Darat Timur. Meskipun itu bukan rudal khusus, kekuatannya sangat menakutkan. Sekali meledak, radius kerusakannya melebihi 300 meter. Dan sekarang, Jonathan berniat menggunakan rudal itu untuk memecahkan kebuntuan. Dia tidak hanya berencana untuk menghancurkan kediaman gubernur, tetapi dia juga bermaksud menggunakan rudal tersebut untuk mengevakuasi dirinya dan teman-temannya. Rencana itu memang dipikirkan dengan matang, tetapi tidak ada yang tahu apakah rencana itu akan berhasil atau tidak. Jika dia gagal, yang menantinya adalah kematian akibat ledakan yang mengerikan. Sebelum legiun baju besi hitam dapat mengepungnya, Jonathan akhirnya selesai bersiap di bawah kakinya. Kemudian, sambil membawa lonceng perunggu, dia melompat langsung ke dalam peti mati. Seolah-olah peti mati itu telah menunggu Jonathan selama ini, peti mati itu menutup dengan keras saat Jonathan melangkah masuk. Peti mati itu dibuat sendiri oleh Seboxia dari pohon Anfading. Bahkan setelah bertahan selama hampir 2000 tahun, peti mati itu tetap dalam kondisi sempurna. Adapun retakan di atas, Jonathan pernah diam-diam menusuk dinding bagian dalam peti mati beberapa kali dengan pedang surga ketika dia meninggalkan gua bawah tanah dengan Seboxia untuk yang terakhir kalinya. Bahan peti mati itu terbuat dari bahan yang tidak bisa ditembus. Tidak peduli seberapa keras Jonathan mencoba, dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun di atasnya. Pada saat itu, Seboxia menggoda Jonathan, mengatakan bahwa kecuali jika yang terakhir benar-benar menerobos alam ilahi,
sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk merusak peti mati itu. Menurut Seboxia, dia telah berusaha keras untuk membuat peti mati untuk menghindari kehancuran prinsip surgawi. Dalam hal formasi penyegelan saja, ada ratusan. Oleh karena itu, memecahkan peti mati dengan kekerasan sama sekali tidak mungkin. Dan justru karena kata-kata Seboxia, Jonathan berani mengambil risiko seperti itu untuk menguji meriam manusia kali ini. Tuan Goldstein, Anda sudah masuk juga. Di dalam peti mati, Hayden, yang memegang pistol, melambaikan tangan ke arah Jonathan. Bagian dalam peti mati itu bisa digambarkan sangat luas. Peti mati itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan lebar serta tingginya juga sekitar 4-5 meter. Itu seperti gerbong kecil di mana bahkan jika 20 atau 30 orang masuk ke dalam, tidak akan terasa penuh sesak, apalagi 6 orang. Kembali ke gua bawah tanah, ketika Jonathan dan Seboxia melarikan diri dari bahaya dengan bersembunyi di dalam peti mati, Jonathan sempat berpikir untuk menyalakan lampu agar bisa melihat dengan jelas wujud asli Seboxia. Seboxia telah menjelaskan bahwa siapapun yang berani menyalakan lampu akan menanggung akibatnya. Hal ini membuat Jonathan sangat takut, sehingga ia bahkan mengendalikan naluri spiritualnya, tidak berani menentang Seboxia, sedikit pun. Namun demikian, situasinya berbeda sekarang. Begitu Hayden dan kelompoknya masuk, mereka segera mengeluarkan lampu sorot, menyinari setiap inci peti mati. Jonathan, yang baru pertama kali melihat bagian dalam peti mati itu, juga tercengang melihat pemandangan itu. Di bawah kakinya terbaring mayat yang sudah layu dan tampak seperti batu. Mayat itu cukup aneh. Meskipun memiliki tengkorak manusia, namun proporsi tubuhnya tidak sesuai. Meskipun ia juga memiliki 2 tangan dan 2 kaki, ujung tulang jarinya tajam seperti cakar. Selain itu, ada ekor yang panjang dan tebal di antara kedua kakinya. Ekornya tidak dilapisi kulit yang layu, melainkan terdiri dari ruas-ruas tulang keras yang menyerupai sisik naga. Meskipun tubuh Seboxia telah mati selama bertahun-tahun, hanya dengan melihat ekor seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Jika saya dipukul oleh sesuatu seperti itu, saya takut saya akan setengah mati bahkan jika itu tidak membunuh saya. Saat itu, di jantung kerangka besar itu, perubahan indera spiritual Seboxia memancarkan cahaya merah darah. Itu terikat erat oleh beberapa rantai. Seolah-olah ia telah tertidur lelap, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Bagaimana keadaan di luar? Yoshua berjalan ke arah Jonathan dan bertanya dengan nada serius. Pembentukan peti mati itu sangat rumit. Meskipun peti mati itu tidak sepenuhnya tertutup, menyisakan sedikit celah setelah mereka masuk, mereka tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain, yang sepenuhnya terpisah dari ruang dan waktu aslinya. Sementara itu, Jonathan menyaksikan perubahan wujud Seboxia dengan hati-hati. Setidaknya 500 orang telah menyerbu ke taman kecil di luar. Apakah kita bisa keluar atau tidak, itu tergantung pada bom yang ada di kaki kita. Mendengar kata-kata Jonathan, semua orang dengan canggung melihat ke bawah ke kaki mereka. Seketika itu juga, semua orang seperti menyadari sesuatu. Satu persatu, mereka menoleh ke arah Jonathan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jonathan, jangan bilang kamu menyembunyikan rudal di bawah peti mati. Di mana lagi rudal itu bisa dikubur? Jonathan berkata dengan ringan. Sialan, Stellario mengumpat, menatap Jonathan. Jonathan, bukankah kamu menggunakan bom itu untuk meledakkan orang-orang di luar, jadi kita bisa melarikan diri dari dalam sini? Mendengar ini, Jonathan mengerutkan alisnya dan menatap Stellario, lalu menoleh untuk melihat yang lain di dekatnya. Apakah ini yang kalian semua pikirkan? Apa lagi yang bisa kita lakukan, Jonathan? Hayden juga membalas dengan masam. Sepertinya Yoshua telah memahami sesuatu. Dia berbalik dan berjalan langsung ke sudut peti mati, berdiri tegak. Jonathan, pernahkah Anda menonton acara tentang turun ke saluran pembuangan untuk terbang? Jonathan menoleh untuk melihat Yoshua, sebuah kilatan bersinar di matanya. Yoshua, kamu juga pernah menontonnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kathleen menatap mereka berdua, benar-benar bingung. Di saat seperti ini, bisakah kita berhenti berbicara dalam teka-teki? Pada saat itu, Yoshua sudah mulai memadatkan energi spiritual secara terus-menerus,
menciptakan sebuah medan spiritual kecil untuk menambatkan dirinya dengan kuat ke sudut dinding. Pada tahun 1957, di dalam Nutana, Anglandur, sebuah tempat uji coba khusus menjadi saksi sebuah kejadian luar biasa, sebuah penutup lubang gas diledakkan ke angkasa oleh sebuah bahan peledak khusus dengan kekuatan yang setara dengan lebih dari 300 ton. Karena strukturnya yang unik, sumur uji coba tersebut dapat dilihat sebagai silo rudal bawah tanah yang sederhana. Dari sana, penutup sumur yang sangat besar itu membumbung tinggi ke angkasa. Membumbung tinggi ke langit, Hayden menoleh dengan susah payah untuk menatap Jonathan. "Tuan Goldstein, apakah kita akan membumbung ke langit juga?" Jonathan mengangguk kecil, lalu segera pindah ke sudut peti mati. Dia melepaskan sejumlah besar energi spiritual, yang menyatu menjadi sebuah medan spiritual kecil yang dengan kuat menahan dirinya di tempatnya. Jika peti mati ini cukup kokoh untuk menahan benturan, kita akan melayang ke langit. Aku tidak yakin apakah kita bisa melarikan diri dari kota luar utara, tapi keluar dari kediaman gubernur seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimana jika peti mati ini tidak cukup kokoh? Hayden bertanya sambil menatap Jonathan dengan panik. Setelah berpikir dengan hati-hati, Jonathan berbicara dengan serius. "Jika peti mati ini benar-benar tidak bisa melindungi kita, kematian kita tidak akan menyakitkan. Kita akan pergi dalam sekejap." Bab 1299. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yonatan, selain Yosua, yang sudah bisa menebak maksud Yonatan, mereka semua dipenuhi dengan rasa takut yang tak tertandingi. Bahkan mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang senjata militer dapat mengetahui bahwa rudal yang menjulang tinggi itu bukanlah bahan tertawaan. Lagi pula, di luar portal kekacauan dunia kecil, bom yang dibawa Jonathan, yang lebih tinggi dari seseorang, telah menyebabkan banyak masalah bagi 8 keluarga besar. Selain itu, yang satu ini bahkan langsung dikubur oleh Jonathan tepat di bawah kaki semua orang. Di saat berikutnya, mereka berempat bergerak dengan cepat, menyerbu ke arah dua sudut di luar hutan dengan peti mati. Begitu rudal di bawah meledak, jika peti mati ini juga meledak, itu tidak terkatakan. Beberapa orang akan menjadi abu bersama-sama. Tetapi jika peti mati ini dibawa ke bawah, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan. Para pembudidaya adalah manusia, bahkan jika mereka adalah pembudidaya tingkat tinggi, jika mereka mengalami guncangan hebat, mereka bisa terluka parah atau bahkan mati. Pada saat ini, di dalam peti mati kosong ini, keempat sudutnya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk menambatkan diri. Pada jarak ini, mengambil inisiatif tidak lagi bergantung pada kecepatan gerakan seseorang, tetapi lebih pada waktu reaksi masing-masing individu. Marilyn dan Kathleen, kedua gadis itu, memiliki keuntungan karena berdiri lebih dekat ke ujung. Mereka dengan cepat mengambil kesempatan dan memposisikan diri mereka di dua sudut, mulai membangun medan spiritual mereka, menambatkan diri mereka pada tempatnya. Pada saat ini, Stellario dan Hayden tidak punya waktu untuk terlibat dalam perselisihan. Tanpa ragu-ragu, mereka memilih yang lebih ringan dari dua kejahatan dan memutuskan untuk mengerahkan energi spiritual mereka di kedua ujung peti mati. Meskipun pengeluarannya sangat besar, itu masih lebih baik daripada terjebak di tengah-tengah. "Tuan Goldstein, Anda benar-benar menempatkan kami dalam posisi yang sulit kali ini." Hayden berbicara kepada Jonathan dengan nada terisak. Meskipun Jonathan telah mendengar narasi Seboxia, dia percaya bahwa peti mati ini sama sekali tidak dapat dibelah oleh seorang kultivator dengan tingkat kultivasi di bawah alam ilahi, itulah sebabnya dia memikirkan metode ini. Namun, pada saat ini, ada gelombang ketakutan di dalam hatinya. Bagaimanapun, meskipun Seboxia berwibawa, selama bertahun-tahun dia tidur di bawah tanah, teknologi terus berkembang. Seolah-olah seorang setengah dewa dipenjara di gua bawah tanah. Menurut teori Seboxia, dewa sejati akan menghancurkan kehampaan dan naik ke atas. Jadi, manusia setengah dewa ini seharusnya merupakan entitas abadi di bumi. Tapi sekarang, Jonathan cukup skeptis. Jika dia benar-benar memasukkan bom khusus ke dalam gua itu, apakah bom itu akan mengubah makhluk setengah dewa itu menjadi debu? Adapun tutup peti mati ini, mungkin 1600 tahun yang lalu, tidak ada cara lain untuk membukanya kecuali oleh seorang pembudidaya alam ilahi. Tapi saat itu, mereka belum mengembangkan TNT.
Jika benda ini tidak sekokoh yang dikatakan Seboxia, maka kali ini Jonathan benar-benar menggali kuburnya sendiri, meninggalkan dirinya terdampar di sini. Bertahanlah, istriku akan melahirkan, aku akan memiliki seorang putra, tolong bertahanlah. Pada saat itu, Jonathan tidak menghiraukan pertanyaan Hayden, hanya diam-diam berdoa tanpa henti. Seboxia pernah menyebutkan istilah keberuntungan kepadanya sebelumnya. Saat ini, Jonathan sedang mempertaruhkan nasib semua orang yang ada di dalam peti mati. Ada pewaris dari berbagai keluarga, serta legenda abadi seperti Seboxia, belum lagi dirinya sendiri, yang disebut sebagai Dewa Perang, Asura. Dengan begitu banyak orang terpilih yang berkumpul bersama, mereka tidak boleh menemui ajalnya. Boom! Saat doa Jonathan bergema, semua orang merasa seolah-olah sebuah palu yang berat menghantam tanah di bawah kaki mereka. Pada saat berikutnya, semua orang merasa seolah-olah seluruh kerangka mereka akan hancur. Jeritan Hayden yang berlebihan, bahkan menenggelamkan jeritan Marilyn dan Kathleen. Kekle, kekle, kekle. Medan spiritual setiap orang yang hadir hancur satu demi satu, seperti panel-panel kaca yang tak terlihat yang meledak menjadi serpihan-serpihan. Dan mereka yang telah kehilangan pijakan berada di tengah-tengah peti mati yang berjatuhan, terus-menerus terlempar dan bertabrakan dengan papan peti mati yang kokoh di sekelilingnya. Jeritan kesakitan dan erangan yang terus-menerus terdengar. Tumbuh. Yoshua mengacungkan sebuah tongkat panjang dan berteriak dengan keras. Tongkat panjang itu dengan cepat memanjang saat berputar-putar di udara, memercikkan percikan api dari sisi peti mati. Akhirnya, tongkat itu berhenti secara diagonal di dalam peti mati, tersangga dengan kuat di tengah. Setelah melihat ini, Jonathan segera mengikutinya, memegang tongkatnya yang panjang dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam peti mati. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Hanya dalam waktu sekejap, seluruh peti mati dipenuhi dengan senjata, disusun secara sembarangan. Dan semua orang berhasil menenangkan diri mereka sendiri, mengandalkan senjata-senjata ini. Menghela napas. Saat lampu berkedip-kedip, pipi Stellario membengkak, menyerupai kepala babi. Sial, akhirnya semuanya sudah tenang. Jonathan menyaksikan beberapa orang berpegangan pada senjata panjang seperti monyet untuk menenangkan diri. Pemandangan itu lucu, namun tidak ada yang bisa tertawa. Karena mereka bisa merasakannya, hanya mereka yang stabil, namun peti mati yang mereka tumpangi masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Kita tidak akan langsung terbang keluar dari kota luar utara, kan? Hayden, memegang tombak panjang, menggantung di atas kepala Jonathan. Saat peti mati berputar dan membalik, sosok Hayden terus berputar-putar di depan mata Jonathan, membuat para penonton pusing. Tidak mungkin kita bisa keluar dari Outer City. Jonathan memejamkan mata dan berkata, arena di luar kota luar selatan membentang 100 mil. Kita harus menganggap diri kita beruntung karena peti mati ini berhasil keluar dari kediaman gubernur di kota luar utara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Stellario bertanya pada Jonathan dengan suara yang dalam, apakah kita harus terus bertempur setelah kita keluar? Atau apa? Yoshua berkata dengan tenang, sepertinya kita tidak bisa menghindari pertarungan, baik di dalam kota maupun di luar. Belum lagi, pada akhirnya, kita harus masuk ke jantung kota Yanopolis untuk mencari jalan keluar. Ternyata kamu, Stellario dengan dingin menatap Yoshua dan berkata, kamulah yang ingin masuk ke Yanopolis. Kami tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk menemanimu. Tentu saja, Yoshua menoleh untuk melihat Stellario, jika kamu sanggup menghabiskan seluruh hidupmu di dunia yang kecil ini, kamu sepenuhnya bebas untuk hidup di padang gurun yang luas. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa menjelajahi batas-batas dunia kecil ini. Kamu, boom, saat Stellario hendak membalas, gelombang kekuatan kejut yang luar biasa datang. Peti mati itu tiba-tiba bertransisi dari turun dengan cepat ke keheningan total, dan benda-benda sihir yang melintas itu sekarang menjadi senjata mematikan. Beberapa orang bertabrakan secara serampangan, membalik dan menabrak bagian bawah peti mati. Masing-masing wajah mereka memerah, dan bahkan Hayden, yang memiliki tingkat kultivasi terendah, mulai memuntahkan darah dengan deras dan pingsan. Tulang rusuknya patah, organ dalamnya rusak parah. Meskipun merasa tidak enak badan, Yoshua mengerahkan kekuatannya untuk menggunakan energi spiritualnya untuk membantu Hayden memeriksa luka-lukanya.
Sementara itu, Jonathan memindahkan sisa kekuatan hidup dari Seboxia, yang ada di dalam dirinya, ke dalam tubuh Hayden. Meskipun tingkat kultivasi Hayden tidak tinggi, kecil kemungkinan dia akan mencapai alam ilahi di masa depan. Mengingat kemampuannya yang luar biasa dalam membuat formasi, Jonathan harus melindunginya. Bab 1300. Meskipun sebagian dari mereka juga mengalami berbagai macam cedera dalam, untungnya, tidak ada masalah besar. Yang mereka perlukan hanyalah sedikit istirahat dan pemulihan. Di bawah pemberdayaan kekuatan kehidupan, Hayden perlahan-lahan sadar kembali. Yoshua, Goldstein, apa yang terjadi padaku? Kamu tidak akan mati. Tawa dingin Stellario terdengar, menyela Hayden. Dengan keahlianmu menggambar formasi, dia tidak akan membiarkanmu mati. Jonathan menatap Stellario dengan dingin. Stellario berhasil memutarbalikkan tindakan Jonathan untuk menyelamatkan Hayden menjadi tindakan yang murni didorong oleh keuntungan dengan kalimat sederhana itu. Harus diakui, setiap anggota dari 8 keluarga terhormat itu tidak mudah untuk dihadapi. Sebelum dia mengungkapkan bakatnya dalam menggambar formasi, kantor Asura telah membentuk aliansi dengan keluarga Zing. Hayden selalu ada di sana untuk membantu saya dan Yoshua. Jika Anda pikir Anda dapat menabur perselisihan di antara kami hanya dengan omong kosong, saya sarankan Anda berpikir ulang. Meskipun Jonathan membeberkan niat Stellario saat itu juga, Stellario tidak marah. Dia hanya berjalan ke tepi peti mati dan mengetuk papan peti mati. Kita sudah sampai di tempat tujuan. Bukankah sudah waktunya untuk membuka benda ini? Jika kita tidak bertindak sekarang dan Legiun Armor Hitam dari kediaman gubernur mengejar kita, bukankah semua kesulitan kita akan sia-sia? Meskipun kata-kata Stellario berlapis dengan makna tersembunyi, dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, semua orang berkumpul, menghunus senjata mereka satu demi satu, pandangan mereka tertuju pada Yoshua. Yoshua menatap Jonathan, lalu memberikan anggukan kecil. Buka peti mati itu sekarang. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan kota luar utara. Di bawah tatapan semua orang, Jonathan perlahan-lahan berdiri. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana cara membuka peti mati itu. Dengan tawa kering, Jonathan menoleh ke kerumunan dan berbicara. Keheningan sedalam kematian memenuhi udara di dalam peti mati. Sambil memegang belati hitam kecil, Stellario bertanya dengan suara dingin, apa maksudmu? Anda tidak tahu bagaimana cara membuka peti mati. Maksud saya secara harfiah. Jonathan melihat beberapa orang di depannya perlahan-lahan mundur. Peti mati ini milik Seboxia. Saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Jonathan, Kathleen berteriak dan mengangkat kakinya, mengarahkan tendangan langsung ke leher Jonathan. Jonathan mengulurkan tangannya ke depan, dengan lembut menggesek kaki Kathleen ke samping. Kemudian, dengan mengayunkan tubuhnya, dia menghindari belati hitam di tangan Stellario dan mundur ke sudut peti mati. Hei, Anda harus memiliki hati nurani. Bagaimanapun juga, akulah yang menyelamatkan nyawa kalian. Omong kosong, kamu telah mengunci kami di peti mati ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kita masih akan mati sekarang. Stellario menatap Jonathan dengan ekspresi muram, tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Sejak kejadian di Gunung Bois Vista, Seboxia telah berhasil mengendalikan hampir sepertiga parasit di tubuh Stellario menggunakan kekuatan hidupnya, membuat Stellario benar-benar tidak memiliki kebebasan. Sekarang Stellario terikat oleh kekuatan hidup, Seboxia dapat membiarkan Stellario mati karena gigitan serangga yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pikiran. Namun, situasi seperti itu secara misterius menghilang di dalam kediaman gubernur sekarang. Stellario menduga bahwa hal itu pasti terkait dengan amukan Seboxia yang tak terkendali. Selain itu, kegagalan penghalang penahan Seboxia mempengaruhi lebih dari sekedar itu. Penghalang penahan yang dibuat oleh Seboxia awalnya dibangun dari kekuatan kehidupan. Ketika kekuatan kehidupan kehilangan hambatannya, ia tidak menghilang. Sebaliknya, ia memasuki telur parasit dengan cara yang sangat aneh. Pada saat itu, Stellario berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di dalam taman kecil. Dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan Jonathan. Alasannya adalah bahwa setelah dia menggunakan teknik terlarang, laut serangga, telur serangga yang awalnya ditekan di dalam tubuhnya oleh Seboxia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, energi spiritual yang awalnya menopang fungsi tubuhnya harus dikerahkan sepenuhnya untuk menekan telur-telur serangga yang telah mengalami perubahan. Jelas, semacam perubahan telah terjadi pada telur-telur serangga itu. Jika tidak, mereka tidak akan memberikan kesulitan pada Stellario. Seboxia, untuk alasan yang tidak diketahui, sekarang terikat oleh beberapa rantai, yang akhirnya membuat Stellario merasa nyaman. Dia tidak lagi memiliki keraguan untuk menghadapi Jonathan pada saat itu. Melihat Stellario serius, Yoshua akhirnya melepaskan Hayden dan berdiri di antara Stellario dan Jonathan. Stellario, pikirkan baik-baik, mengesampingkan apakah Anda bisa bertanding melawan Jonathan atau tidak, bahkan jika Anda benar-benar berhasil membunuh Jonathan, apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini? Ini hanya sebuah peti mati. Tidak peduli seberapa keras itu masih terbuat dari kayu. Parasit saya pasti bisa keluar, jawab Stellario dengan percaya diri. Sementara itu, Yoshua dengan santai mengeluarkan pedang sihir besar. Energi spiritual melonjak di tangannya, dan dia langsung menebaskannya ke dinding bagian dalam peti mati. Serangkaian percikan api menyala, dan tanpa diduga, pedang di tangan Yoshua tersentak dari genggamannya. Tangan Yoshua retak di pangkal ibu jarinya, dan darah segar terus menetes dari ujung jarinya yang gemetar. Apa maksudmu dengan ini? Stellario dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Yoshua yang tiba-tiba. Sementara itu, Yoshua melambaikan tangannya, menggunakan energi spiritualnya untuk mengangkat lampu sorot dan menyorotkannya ke arah tempat yang baru saja dia tebas. Stellario, apa kau benar-benar berpikir parasitmu bisa lebih kuat dari benda sihir tingkat tinggi? Beberapa orang melihat ke arah Yoshua, hanya untuk melihat bahwa tidak ada satu pun jejak yang tertinggal di dinding bagian dalam peti mati di depannya. Sementara itu, Kathleen, yang telah mengambil benda ajaib bermutu tinggi itu, menyadari bahwa pedang itu sudah retak. Pemandangan seperti itu menyebabkan wajah semua orang berubah secara drastis. Fakta bahwa peti mati itu dapat menahan ledakan rudal tidak mengejutkan siapapun. Lagi pula, tidak ada yang pernah mengukur bagaimana serangan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya alam dewa akan dibandingkan dengan senjata api. Namun, semua orang sangat menyadari kekuatan Yoshua. Stellario, dengan tidak percaya, berjalan ke tepi bagian dalam peti mati. Dia kemudian mencabut belati leluhur keluarga Mallory dan menikamkannya ke peti mati. Suara berderak bergema di udara saat Stellario mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Tidak hanya gagal meninggalkan bekas sedikit pun pada peti mati, tetapi juga mundur dengan kekuatan yang sangat kuat. Ini, Stellario mengertakkan gigi, melirik ke arah Jonathan di sebelahnya. Dia ingin bergerak, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menarik napas dalam-dalam dan duduk di sampingnya. Jangan bilang kita akan mati lemas di dalam peti mati ini dan binasa bersama Seboxia. Pada saat itu, Jonathan tahu bahwa keadaan tidak terlihat baik, tetapi satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk melarikan diri dari kediaman gubernur adalah itu. Meskipun dia menyesalinya sekarang, jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, Jonathan akan tetap membuat pilihan yang sama. Mengenai peti mati itu, Jonathan tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Berjalan ke arah sosok Seboxia yang terikat di tengah, Jonathan mengerutkan alisnya. Seboxia menempa peti mati ini untuk melawan teka-teki surgawi. Tidak peduli kerumitan tekniknya, pada akhirnya ini tetaplah sebuah kombinasi formasi. Karena ini adalah sebuah formasi, pasti ada cara untuk mengendalikannya. Karena tidak ada cara lain, aku akan menyelidiki medan kesadaran Seboxia untuk mencarinya sekarang. Jika aku mati, kalian semua harus menemukan jalan keluar kalian sendiri. Bersambung.